Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esyaraya Rabbani dengan NIM 201210160. Kita akan menjelaskan suatu data hasil penelitian yang mana untuk menuntaskan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Melisa Sahanta MPDI. Untuk judul penelitian yang akan saya uji dengan uji normalitas yaitu berjudul menganalisis nilai data skor siswa dalam menyelesaikan soal ujian PAI di suatu bimbingan belajar. Poin yang akan saya uji yaitu yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji homogenitas, yang ketiga, menentukan uji hipotesis, yang keempat, uji hipotesis, serta yang kelima, menarik kesimpulan. Kemudian untuk pengertian uji normalitas sebagai berikut. Uji normalitas yaitu sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Selanjutnya, untuk menguji penelitian ini, kita menggunakan uji Lilliefors karena penggunaan uji ini dapat lebih mudah dipahami dan akurat. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adapun rumus, yaitu XI, angka pada data, Z, transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, Fx, probabilitas kumulatif normal, Sx, probabilitas kumulatif empiris. Kemudian adapun syarat daripada uji Lilliefors ini yaitu yang pertama, data berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Setelah itu, adapun signifikansi uji Lilliefors. Signifikansi uji nilai Fx dikurang Sx terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika nilai Fx dikurang Sx terbesar kurang dari nilai tabel Lilliefors, maka HO diterima, HA ditolak. Jika nilai Fx dikurang Sx terbesar besar dari nilai tabel Lilliefors, maka HO ditolak, HA diterima. Kemudian kita memasuki data. Berikutlah tampilan data skor ujian siswa yang akan kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian daripada uji Lilliefors ini, yang mana HO populasi nilai ujian statistik berdistribusi normal. H1 populasi nilai ujian statistik tidak berdistribusi normal. Nilai kritis Lilliefors. Nilai alfa sama dengan level signifikansi sama dengan 5% sama dengan 0,05. Kemudian adapun statistik pengujiannya yang mana di dalam tabel sebagai berikut. Penjelasan nilai Fx dikurang Sx tertinggi sebagai angka penguji normalitas yaitu 0,1469. Derajat bebas DF tidak diperlukan. Nilai tabel Lilliefors atau tabel Lilliefors. Nilai kuantil penguji Lilliefors. Alfa sama dengan 0,05. N sama dengan 18 yaitu 0,2000. Tabel Lilliefors pada lampiran. Daerah penolakan Lilliefors menggunakan rumus 0,1469 kurang dari 0,2000. Berarti HO diterima, HA ditolak. Kesimpulannya, populasi nilai ujian statistik berdistribusi normal. Dan selanjutnya kita akan memasuki ke uji homogenitas, yang mana pengertiannya sebagai berikut. Uji homogenitas yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variasi-variasi
2 buah distribusi atau lebih. Kita di sini akan menguji data homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett, yang mana pertama tabel nilai kelompok, yang kedua menghitung varian gabungan, yang ketiga menghitung nilai satuan Bartlett, dan yang keempat menghitung nilai chi kuadrat hitung, serta yang kelima menentukan nilai chi kuadrat tabel. Dari yang kita dapatkan dari hasil tersebut, kita dapat simpulkan bahwasanya dari perhitungan nilai chi kuadrat hitung lebih kecil dari chi kuadrat tabel, 5,15 kurang dari 14.067, dan maka dapat disimpulkan pula bahwasanya sampel berasal dari populasi yang homogen. Baiklah, kita akan selanjutnya memasuki menentukan nilai uji hipotesis, yang mana sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Baiklah, mungkin kita dapat menyimpulkan dari penjelasan kita di atas tadi bahwasannya daripada data ini dengan menggunakan uji normalitas, homogenitas, serta hipotesis dengan melalui uji Lilliefors, maka untuk menganalisis data nilai skor 18 siswa dalam menyelesaikan soal ujian PAI dapat dilihat lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari penjelasan saya ini. Lebih dan kurang dimohon maafkan bila masih banyak kekurangan serta salah kata dari dalam pembicaraan saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.